Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsiratan 'alad dawam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, tiada ungkapan yang paling pantas kita dahulukan kecuali ucapan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada detik ini kita masih bisa melaksanakan perintah-Nya dan juga menjauhi larangan-Nya. Shalawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Rasul kita, suri tauladan manusia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita bersolawat mendapatkan berkah dan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam beberapa bulan terakhir ini banyak sekali musibah yang melanda negeri kita. Di antaranya adalah wabah COVID-19, longsor, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Dari beberapa peristiwa ini, kita dapat mengambil hikmah dan mengambil pelajaran atas musibah yang terjadi, agar kita senantiasa untuk bersabar dan ikhlas menerima semua ketetapannya. Mungkin kita akan menemukan banyak sekali pendapat mengapa hal ini bisa terjadi. Para ahli geologi barangkali akan mengatakan ini hanyalah peristiwa alam biasa. Mungkin juga akan ada yang mengatakan kejadian-kejadian ini adalah penanda pergantian zaman. Namun yang demikian hanyalah pendapat dan sah-sah saja jika kita percaya. Terlepas dari segala kelakuan dan antisipasi manusia, dalam pandangan Al-Quran, musibah merupakan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Al-ayat, yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi semuanya telah digariskan oleh Allah, dan hanya kepada Allah lah tempat kita berlindung. Hadirin yang dirahmati Allah, lantas mengapa Allah menimpakan bencana kepada hamba-Nya? Hamba yang mengimani dan menyembahnya dalam ajaran yang benar dan hak. Mengapa bukan orang-orang kafir saja yang ditumpas dengan bencana? Jawabannya ialah karena di balik setiap takdir pastilah terdapat makna yang tersembunyi, termasuk dengan beberapa musibah yang kita alami sekarang ini. Dan bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah namun masih diberi kesempatan untuk hidup, setidaknya kita dapat mengambil hikmah atas apa yang menimpa mereka. Mereka yang selamat dari bencana merupakan orang-orang yang beruntung karena masih sempat ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang selamat masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki kualitas ketakwaannya, keimanannya, dan juga memperbaiki kehidupannya. Mereka masih mempunyai kesempatan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan, serta masih bisa untuk berbuat kebaikan di sepanjang sisa hidupnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersabar dan ikhlas dalam menghadapi segala cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat manusia
untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan apapun di dunia ini. Begitu besar pahala bagi orang-orang yang senantiasa bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya memberikan kabar gembira bagi muslim yang bersabar saat tertimpa musibah. Sebagaimana yang diriwayatkan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Aisyah an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ma min musibatin yusabu bihal muslim illa kufira biha anhu hatta syaukatin yushakuha." Rawahul Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seorang muslim, melainkan dosanya dihapus oleh Allah karenanya, sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah di kehidupan kita, yakni ialah ujian. Mau sekuat apapun kita usaha untuk menghindarinya, tentu tidak akan pernah bisa. Entah bagaimanapun kita menolak dan mengeluhkan ujian itu, tetap saja ia akan singgah di kehidupan kita. Untuk itu, agar ujian ini bisa berbuah jadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya ialah dengan bersabar. Karena dengan bersabar, maka ujian tersebut justru akan kita maknai sebagai anugerah. Dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam menghadapi musibah yang terjadi, kita harus senantiasa bersabar dan menghadapinya dengan iman yang kuat. Kita semua harus menerima dan mengimani takdir yang telah digariskan. Manusia hanya bisa berencana dan berusaha. Selebihnya Allah lah yang menentukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menyadarkan kita untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi musibah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.